Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tasya Mustika Putri, Nabilah Mumtaz, dan Jelita Arfianti akan mengulas salah satu bab dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Profesor Dedi Mulyana, yaitu bab hakikat, definisi, dan konteks komunikasi. Dalam buku ini, yang dimaksud komunikasi adalah komunikasi manusia yang dalam bahasa Inggrisnya human communication. Sebelum kita membahas komunikasi manusia, terlebih dahulu kita akan membahas komunikasi hewan dan selintas membandingkannya dengan komunikasi manusia. Hewan mungkin saja berkomunikasi dengan sesamanya, namun prosesnya dan mekanismenya berbeda dengan komunikasi manusia. Bahkan ada dugaan bahwa hewan lebih mampu mendeteksi fenomena alam daripada manusia. Komunikasi hewan sangat sederhana, ditandai dengan tindakan-tindakan bersifat refleks. Mereka tidak dapat menafsirkan perilaku hewan lain, karena mereka tidak memiliki dan tidak berbagi isyarat simbolik, apalagi memodifikasi perilaku mereka untuk menyesuaikan diri dengan perilaku hewan lain. Sebagian hewan bekerja sama dengan sesamanya dengan cara yang elementer. Mereka bahkan dilatih bekerja sama lebih baik lagi dalam laboratorium. Beberapa jenis hewan seperti singa, gajah, monyet, kuda, anjing dapat bekerja sama dengan manusia untuk menampilkan atraksi yang menghibur. Berdasarkan prinsip belajar pelaziman operan yang dirintis B.F. Skinner, kerjasama itu tampaknya juga mirip komunikasi, meskipun komunikasi tersebut tidak sempurna. Berbicara tentang kerjasama di dunia hewan, seranggalah yang nampaknya kualitasnya yang terbaik. Kebiasaan berkoloni ini menghasilkan berbagai jenis individu rayap atau kelompok rayap yang secara struktural layak melaksanakan berbagai tugas dalam kehidupan koloni. Untuk memelihara organisasi ini dan untuk mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilakukan berbagai individu, serangga melakukan komunikasi antar individu. Ini merupakan teknik-teknik untuk menghasilkan dan menerima bau, suara, sentuhan, atau bahkan rangsangan visual. Lewat penggunaan teknik-teknik tersebut, individu-individu serangga dapat mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sosial mereka yang cukup rumit. De Fleur menegaskan komunikasi serangga pada dasarnya merupakan mekanisme biologis yang ditandai dengan hubungan yang relatif sederhana. Fakta bahwa komunikasi serangga tidak melibatkan belajar, kesadaran, atau proses kultural mengisyaratkan bahwa komunikasi serangga merupakan bentuk elementer komunikasi dibandingkan dengan komunikasi hewan yang lebih tinggi. De Fleur lebih jauh melukiskan komunikasi di antara sesama ayam betina yang tarafnya lebih tinggi daripada komunikasi serangga, namun lebih rendah daripada taraf komunikasi manusia. Dalam setiap pasangan, ayam yang dominan mematuk ayam yang submisif, namun tidak sebaliknya. Eksperimen menunjukkan bahwa ayam betina yang disuntik dengan hormon ayam jantan akan lebih agresif dan akan berupaya mencapai posisi yang lebih tinggi dalam struktur. Keragaman dan kontroversi definisi komunikasi. Lewat komunikasi, orang berusaha mendefinisikan sesuatu termasuk istilah komunikasi itu sendiri. Apakah komunikasi itu suatu tindakan sesaat, suatu peristiwa, atau suatu proses yang terus berkesinambungan? Tidak ada suatu definisi pun yang dapat menggambarkan fenomena ini secara utuh. Apakah komunikasi berlangsung hanya bila kita menyengaja? Dapatkah komunikasi berlangsung tanpa disengaja? Lalu apakah kesengajaan itu hingga kini terdapat ratusan definisi komunikasi yang telah dikemukakan para ahli. Seringkali suatu definisi komunikasi berbeda atau bahkan seringkali suatu definisi bertentangan dengan definisi lainnya. Tahun 1976 saja Frank Dance dan Karl Larson telah mengumpulkan 126 yang telah dikemukakan para ahli. Tentu jauh lebih banyak lagi, akan tapi bukan tempatnya di sini untuk
mendiskusikan definisi itu satu persatu dari cara rinci. Dan merupakan 3 dimensi konseptual penting yang mendasari definisi-definisi komunikasi. Dimensi pertama adalah tingkat observasi, level of observation, atau derajat keabstrakannya. Misalnya, definisi komunikasi sebagai proses yang menghubungkan satu sama lain bagian-bagian terpisah dunia kehidupan adalah terlalu umum, sementara komunikasi sebagai alat untuk mengirim pesan militer, pemerintah, dan sebagainya lewat telepon, telegraf, radio, kurir, dan sebagainya terlalu sempit. Dimensi kedua adalah kesengajaan, intentionality. Sebagian definisi mencakup hanya pengiriman dan penerimaan pesan yang disengaja, sedangkan sebagian definisi lainnya tidak menuntut syarat ini. Contoh definisi yang mensyaratkan kesengajaan ini dikemukakan Gerald R. Miller, yakni komunikasi sebagai situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima dengan untuk mempengaruhi penerima. Sedangkan definisi komunikasi yang mengabaikan kesengajaan adalah definisi yang menyatakan Alex Gottya ini suatu proses yang membuat sama bagi dua orang atau lebih apa yang tadinya merupakan monopoli seseorang atau sejumlah orang. Dimensi ketiga adalah penilaian normatif sebagai definisi meskipun secara implisit menyertakan keberhasilan atau kecermatan, sebagian lainnya tidak seperti. 3. Konseptualisasi komunikasi sebagaimana dikemukakan John R. Weinberg dan William Wilmot, juga Kenneth Caserena and Edward M. Bodecken. Setidaknya ada 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi sebagai tindakan satu arah. Suatu pemahaman populer mengenai komunikasi manusia adalah komunikasi yang mensyaratkan penyampaian pesan searah dari seorang atau suatu lembaga kepada sekelompok orang lainnya, baik secara langsung, tatap muka, ataupun melalui media seperti surat selebaran, surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Misalnya, seorang itu mempunyai informasi mengenai suatu masalah, lalu ia menyampaikannya kepada orang lain. Orang lain mendengarkan dan mungkin berperilaku sebagai hasil mendengarkan pesan tersebut, lalu komunikasi dianggap telah terjadi. Jadi komunikasi dianggap suatu proses linier yang dimulai dengan sumber atau pengirim dan berakhir pada penerima, sasaran atau tujuannya. Komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang atau halayak yang tidak bisa dikenali satu persatu. Komunikasi publik biasanya berlangsung lebih formal dan lebih sulit daripada komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai kelompok dari kelompok-kelompok. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Komunikasi sebagai interaksi. Konseptualisasi kedua yang sering diterapkan pada komunikasi adalah interaksi. Dengan kata-kata Rosengren, beberapa proses A atau termasuk perilaku berubah sebagai hasil beberapa proses B atau termasuk perilaku dengan sebaliknya dalam setidaknya satu dan sering lebih dari satu putaran penuh. Komunikasi manusia tentu tidak sepasif itu karena manusia memiliki kesadaran. Pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi-reaksi yang arahnya bergantian. Seorang menyampaikan pesan, baik verbal atau non-verbal. Seorang menerima bereaksi dengan memberi jawaban verbal atau menganggukkan kepala. Kemudian, orang pertama bereaksi lagi setelah menerima respons atau umpan balik dari orang kedua, dan begitu seterusnya. Pandangan ini selangkah lebih maju dari pandangan pertama tadi.
yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah. Namun pemahaman ini juga kurang memadai untuk menguraikan dinamika proses komunikasi karena mengabaikan kemungkinan bahwa orang-orang dapat mengirim dan menerima pesan pada saat yang sama.